Yo, ketemu lagi sama Andre Wong Bambu. Lama banget ya kita gak ketemu ya. Dalam kisah kali ini saya ingin berbagi tentang lagu yang cukup kontroversial di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Lagu itu adalah Genjer Genjer. Nah, dulu setelah G30S yang sebelumnya banyak orang suka menyanyikan lagu ini, ternyata tiba-tiba mereka merasa takut, merasa terancam saat membawakan lagu ini. Ya, jangankan di tempat umum, bersenandung pun sudah tak boleh. Seperti Harry Potter, jangan pernah sebut nama Voldemort, nanti dia akan datang. We do not speak his name. Voldemort. Voldemort. Lord Voldemort. 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 Jangan pula kamu pernah menyanyikan lagu Genjer Genjer ini apalagi di markas angkatan. Oke, pada tahun 1964 DN Aidit ya, DN Aidit itu bosnya PKI, sisinya PKI, mengumumkan di depan umum, di khalayak bahkan di RRI bahwa lagu Genjer Genjer ini sebagai mars PKI. Entah apa dasarnya, padahal secara struktur lagu ini bukan termasuk lagu mars, karena temponya itu terlalu melo. Sekarang lagu mars itu temponya antara 120, pokoknya sekitar 120-an ya, dan biramanya itu 2/4, umumnya 2/4, jadi seperti gitu. Lagu ini baru bisa digolongkan sebagai mars, itu seperti itu, dan syairnya pun membangkitkan semangat. Nah, setelah saya baca di beberapa literatur, ternyata DN Aidit itu memang bukan sosok pemimpin yang jago main musik, tapi dia bisa nyanyi. Kemampuan bernyanyi itu muncul di sela-sela orasinya di halaman kantor pengurus Front Nasional Indonesia. Di hadapan ratusan pengunjung, dia menyanyikan 2 lagu. Yang pertama, dia menyanyikan lagu Madek Dek Magambiri. Lagu apa ini? Lagu dari Sumatera Utara. Coba Madek Dek Magambiri. Ya, itu lah. Lagu kedua, nah ini benar-benar tidak diduga oleh para audiens kala itu. Lagu yang syairnya berisi tentang ajakan untuk kita itu rajin bekerja keras dan pantang menyerah. Audiens saat itu menebak bahwa lagu ini adalah Genjer Genjer. Bukan. Waktu itu Aidit justru menyanyikan sebuah lagu dari Arab yang logatnya dia nyanyikan dengan sangat sempurna, sangat fasih. Bisa jadi lebih fasih dibandingkan saat dia menyanyikan lagu Genjer Genjer, mars partainya sendiri. Ini sangat wajar mengingat DN Aidit itu anak kiai asal Belitung yang daily life-nya didominasi oleh kebudayaan Arab dan budaya setempat. Sedangkan lagu Genjer Genjer berlatar belakang Banyuwangi. Lagu yang dibikin pada tahun 1948 oleh Muhammad Arif ini menurut saya adalah lagu yang sangat kontekstual. Saat itu dia mengajak masyarakat Banyuwangi agar mau memanfaatkan tanaman yang bernama genjer sebagai lauk. Genjer itu sering dimakan sama istrinya sejak lama, dan gak masalah, bukan habis makan terus istrinya kejet-kejet gitu ya, enggak. Apalagi saat krisis pangan, lauk, daging, dan telur itu serasa mahal dan mewah untuk rakyat jelata.
Apakah lagu seperti ini cocok dipakai sebagai mars pergerakan? Lagu seperti ini kok menurut saya nggak cocok ya. Kecuali kalau pergerakannya itu gerakan untuk hidup vegan, vegetarian, Republik Sayur Mayur, wah presidennya apa Pak ya? Kalau untuk paham komunisme rasanya kok nggak pas. Ada kok sih beberapa lagu Mars itu dari Rusia dan dari Cina yang benar-benar lagu Marsnya komunisme. Kenapa nggak niru itu aja? Seperti lagu ini, Anthem of the Pioneers tahun 1922. Nah, di saatnya itu udah jelas nggak ada sayur mayurnya sama sekali. Isinya itu tentang ayo mari kita nyalakan api unggun kita tinggi-tinggi di malam biru tua. Kami pionir muda, anak buruh, sudah dekat saat tahun-tahun terbaik kita. Dan moto pionir adalah selalu siap. Nah, yang kedua, yakni Mars Pergerakan Komunis Cina yang berjudul March of the Volunteers. Yang isi syairnya itu begini. Bangkitlah hai kamu yang menolak menjadi budak. Dengan darah dan daging kita, mari kita membangun tembok besar yang baru. Di saat Tiongkok menghadapi bahaya terbesarnya, dari masing-masing tindakan tersebut muncul seruan mendesak untuk bertindak. Bangkit, bangkit, bangkit Sanjaya. Nah, jutaan tapi satu hati. Menentang tembakan musuh. Ayo baris. Nah, sekarang bagaimana dengan genjer-genjer syairnya? Nah, sama sekali gak ada hubungannya sama bangkit-bangkit dan lain sebagainya. Apalagi rentang waktu dari tahun 48 sampai dengan tahun 64 saat Aidit mengumumkan itu genjer-genjer tidak mengalami perubahan syair, apalagi perubahan lagu. Pertanyaannya, kenapa genjer-genjer itu bisa menjadi sedemikian menyeramkan dan tabu untuk dinyanyikan? Pertama, lagu ini dipopulerkan oleh organisasi yang dicap sebagai organisasi terlarang. Segala sesuatu yang terkait dengan organisasi tersebut, mulai dari nama tokoh utamanya hingga simbol-simbol visualnya maupun simbol audionya ikutan diberangus. Ingat, sejarah itu ditulis oleh pemenang, kata Dan Brown. Gitu kan? Ya. Dua, lagu ini sebagai lagu asli dan lagu plesetannya sama populernya. Di lagu plesetannya, kata genjer yang sesungguhnya adalah sayur mayur yang tumbuh di pinggir atau di tepian sawah diganti dengan kata jenderal oleh kami, Komunitas Aksi Mahasiswa Indonesia bentukan RPKAD, ya RPKAD Pak Harto. Mendengar itu ya pastilah golongan angkatan bersenjata yang ngamuk-ngamuk, wong jenderalnya diuntingi dan dimasukkan ke panci kayak begitu ya pasti ngamuk-ngamuk lah mereka. Apalagi itu di saat mereka bersedih karena kehilangan 7 jenderalnya. Nah, timingnya tepat dan pelintirannya pun sadis. Ya. Nah, lagu ini menjadi saat mencekam, semakin mencekam saat dijadikan soundtrack film pengkhianatan G30 SPKI. Kala itu semua anak SD, SMP dan SMA termasuk saya yang masih SD wajib nonton film thriller yang berdurasi 4 jam itu. Wajib. Iya. Yeah. Entah fiksi atau fakta, yang namanya lagu, apapun itu ya pasti membawa memori buat siapapun toh. Nah, bagi saya genjer-genjer itu awalnya memang menyeramkan karena cerita-cerita yang ditanamkan ke saya itu ya seperti itu untuk killing dan lain sebagainya. Dan setelah membaca dari beberapa referensi, itu menurut saya adalah lagu yang branding dan distribusinya paling kacau di dunia.
Satu, dia bukan Mars tapi dibilang Mars, ya toh? Lagu tentang sayur mayur dinyanyikan saat banyak korban politis berjatuhan. Tiga, lalu yang utama ini, motivasi awal lagu ini dibikin nggak kesampaian. Dia ingin agar rakyat Banyuwangi itu makan sayur, lah kok jadi begitu. Muhammad Arif malah diburu dan hingga kini tidak jelas rimba dan kuburnya. Saya penasaran nih ya, mosok cuman genjer-genjer sih yang seperti ini? Apakah nggak ada lagu lain di belahan dunia lain yang senasib gitu loh ya? Nah, setelah cari-cari ternyata ada. Lagunya berjudul Lili Marlin. Lagu ciptaan tentara Nazi. Awalnya lagu ini dipakai tentara Nazi untuk memberi semangat saat mereka akan berangkat perang melawan sekutu. Dengan satu impian, setelah menang, para serdadu itu akan kembali lagi bertemu dengan kekasih impian, kekasih fiktif. Jadi Lili Marlin itu nggak ada. Lili Marlin itu cuma khayalan, jadi cuma ada di kotak sabun aja. Nah, mereka membayangkan bahwa Lili Marlin itu akan ada di bawah lampu depan gerbang Karsen. Wah, gudang itu ya, gudang senjata gitu ya mungkin ya. Nah, orang Jerman sudah semangat nih sambil jalan nyanyiin lagu Lili Marlin. Dan ternyata lagu Lili Marlin itu juga dinyanyikan oleh sekutu dan dinyanyikan oleh negara-negara lain di luar Jerman, di luar Nazi. Genjer-genjer dan Lili Marlin sama-sama bernasib sial. Kalau genjer-genjer itu dipelintir syairnya, lalu ditafsirkan macam-macam, disebarkan dengan aroma yang menyeramkan. Tapi Lili Marlin ini mengalami penggantian syair yang cukup tragis. Nah, ini lagu Lili Marlin tahun 1939. Ini lagu Mars Siliwangi yang dibikin sekitar tahun 50-an. Yang terakhir, ini lagu Cinderella tahun 70-an.